tidak akan masuk surga. Demikian pula orang yang kikir dan orang di rumah. Kisah ini telah disebutkan dalam kitab Hikayatus Sahabah, Hikayatus Sahabiyah. Secara terperinci, saya juga telah menuliskan kisah sahabat lain yang dalam kitab tersebut. Jika membacanya, kita akan mengetahui bahwa memuliakan orang lain, kasih sayang dan membelanjakan harta di jalan Allah merupakan bagian dari kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, harta seseorang tidak akan bermanfaat bagiku sebanyak harta Abu Bakar. Setelah mendengar sabda Rasulullah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menangis dan berkata, wahai Rasulullah, apakah diri dan harta saya menjadi milik selain Anda? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini banyak diriwayatkan dari beberapa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dalam riwayat Said bin Musayyab rahimahullah terdapat redaksi tambahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan harta Abu Bakar seperti menggunakan hartanya sendiri. Urwah radhiyallahu anhu berkata, ketika Abu Bakar memiliki uang 40.000 dirham. Jadi 40.000 dirham dulu uangnya dinar dan dirham. Dirham itu emas dan perak. 40.000 dirham ini diharga lebih kurang sekitar 480 jutaan uangnya. Jika suatu ketika Abu Bakar memiliki uang 40.000 dirham, semuanya dibelanjakan untuk Rasulullah SAW, yakni dalam keridhaan Allah. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa ketika Abu Bakar memiliki uang 40.000 dirham pada waktu hijrah, yang tersisa hanya 5.000 dirham. Harta itu digunakan memerdekakan hamba, dan 5.000 dirham ini pun dihabiskan di jalan Allah. Abdullah bin Zubair radhiyallahu berkata, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sambil membeli hamba saya yang lemah, lalu memerdekakannya. Ayah saya Abu Quhafah radhiyallahu anhu berkata, jika kamu ingin memerdekakan hamba saya, merdekakanlah hamba saya yang kuat-kuat, karena dia akan bisa membantumu dan bisa juga berguna bagimu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu menjawab, saya tidak akan memerdekakan budak untuk diri saya, tapi saya memerdekakannya untuk mencari keridhaan Allah. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahala membantu orang lemah lebih baik daripada membantu orang yang kuat. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun yang telah berbuat baik kepada aku, melainkan aku telah membalas kebaikannya, kecuali kebaikan Abu Bakar. Beliau tidak bisa membalasnya. Allah sendirilah yang akan membalasnya. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah keutamaan daripada sedekah, infak, dan daripada keutamaan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi yang terbaik itu menyedekahkan apa yang kita cintai. Jadi kalau kita punya uang 20 juta, kemudian diinfakkan 1 juta, itu biasa. Sudah jadi kewajiban. Tapi ketika kita punya uang 50.000, tapi diinfakkan 25.000, di saat itu kita sedang membutuhkan 50.000 itu. Maka kenapa kata Allah Subhanahu wa taala, infak dan sedekah orang miskin itu jauh lebih tinggi mulia dibandingkan orang kaya. Karena orang kaya kalau berinfak itu biasa. Tapi kalau orang miskin berinfak penuh dengan dilematis, tragis, dan tangisan. Karena dia membutuhkan. Maka dari memuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya berikan satu nasihat buat saya pribadi. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam berjalan turun dari singgasananya. Maka ketika itu Sulaiman berjalan masuk ke hutan. Sebagian orang mengatakan kisahnya Israiliyat, tapi saya tidak percaya sampai ada dalil yang membuktikannya. Ketika itu Nabi Sulaiman alaihissalam turun dari singgasananya. Maka dia lihat di tengah hutan ada seorang laki-laki hidup miskin. Ketika ditanya oleh Sulaiman, siapa laki-laki itu? Rupanya laki-laki itu namanya Sulaiman juga. Maka Sulaiman dengan hati yang pemurah, apa katanya? Tidak mungkin rasanya Sulaiman yang miskin ini hidup di tengah hutan, sementara saya Nabi Sulaiman hidup dalam kekayaan. Maka Sulaiman pergi ke istananya. Dia ambil satu buah labu, dimasukkanlah labu itu, di dalam labu itu intan, berlian, permata. Dengan harapan, serahkan kepada Sulaiman yang miskin, ketika dibukanya, Sulaiman yang miskin itu jadi kaya. Tapi karena Sulaiman miskin ini bagus pula akhlaknya, labu yang diberikan Nabi Sulaiman disedekahkan pula sama tetangganya. Tidak jadi kaya. Maka Sulaiman marah. Dia ambil satu ekor ikan lagi, dimasukkan dalam ikan itu permata, berlian, emas semuanya. Disuruh pengawalnya hantarkan ke Sulaiman yang miskin. Dihantarkan lagi. Inilah dari hadiah dari Raja Sulaiman. Rupanya Sulaiman yang miskin ini baik hati, akhlaknya bagus. Ikan ini pun disedekahkannya juga dengan tetangganya. Apa kata Allah? Wahai Sulaiman, kata Allah kepada Nabi Sulaiman, berapa hebat pun engkau akan mensukseskan seseorang. Demi Allah. Yang akan mensukseskan orang itu Allah. Jadi berapa hebat pun kalian membuat kaya orang, yang akan membuat kaya itu Allah. Yang membuat kita sukses itu Allah. Seberapa hebat pun orang memotivasi kalian, yang akan sukses, yang mensukseskan itu Allah.
Jadi kalau kita sandarkan semua urusan ibadah Allah, insyaallah mudah-mudahan ini berkah. Baik, saya pikir cukup, lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.